Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget ya. Channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Itu berkat dari supportan, dukungan, dan semangat dari Anda semuanya, sehingga saya terus berkarya dan terus memberikan solusi dan motivasi buat teman-teman semuanya gitu. Meskipun di luar sana masih banyak orang yang pro, kontra, atau dari oknum-oknumnya yang tidak suka dengan channel Solusi Hutang, mungkin mengganggu usaha orang lain atau mengganggu cara orang lain dalam meraih uang atau keuntungan. Tapi alhamdulillah supportan dan dukungan Anda semuanya menjadikan suatu semangat bagi saya untuk terus memberikan solusi dan motivasi buat Anda, karena saya yakin informasi yang seperti ini itu sangat bermanfaat banget buat Anda semuanya, dan Anda juga membutuhkan informasi seperti itu, dan semoga saja saya bisa memberikan yang terbaik buat Anda semuanya untuk kedepannya. Pastinya channel ini terus berkembang selalu, bisa memberikan semangat lagi buat orang-orang yang gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online, yang kena intimidasi, kena takut-takuti, pokoknya bermacam lagi hal-hal yang diciptakan oleh debt collector. Buat Anda semuanya, semoga dengan hadirnya channel Solusi Hutang itu bisa membantu Anda, baik dari segi psikis Anda, dari pikiran Anda, hati Anda, semoga aja bisa lebih tenang dan lebih tenang. Judul video saya hari ini yaitu pinjol ilegal itu peliharaan juga sebenarnya dari pinjol legal gitu ya. Karena saya perhatikan ini beberapa bulan ini ya, saya perhatikan itu marak banget gitu loh, marak banget pinjol ilegal. Meskipun OJK berulang kali untuk memblok, tim Satgas Waspada Investasi untuk bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia gitu mencari tentang praktik-praktik ilegal, atau OJK juga seperti itu mencari tentang plafon-plafon atau orang-orang yang masih menawarkan online yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK gitu loh. Meskipun udah ribuan ya pinjol ilegal ini diblok, diblokir, pokoknya sudah bermacam-macam gitu loh. Tapi kita perhatikan itu masih selalu banyak, masih banyak. Dan bahkan ini ya, bahkan saya menemukan itu. Mungkin Anda juga menemukan ya, ketika Anda gagal bayar atau tidak mampu bayar di pinjol legal, itu pinjol legal mengarahkan Anda meminjam di pinjol ilegal, baik dari customernya sampai ke debt collectornya. Contoh, kita gagal bayar nih di Dana Rupiah misalnya gitu, kenapa nggak pinjam aja di Dana Neo? Kenapa nggak pinjam aja di pinjam uang ya? Atau kita gagal bayar nih di Aku-Laku, kenapa nggak pinjam aja di KTA, kenapa nggak pinjam aja di Asetku, kenapa nggak dipinjam uang, dipinjam mudah, kan banyak lagi ya. Jadi di sini saya juga mikir, loh kenapa ya sekelas pinjol legal mereka telah mendapatkan izin dari OJK, telah mendapatkan sertifikasi dari OJK, kenapa ketika ada orang telat bayar, solusi mereka suruh pinjam lagi ke pinjaman yang ilegal? Dan di sini saya mikir gitu loh. Jadi memang iya juga. Jadi kalau dia misalnya pinjol legal, otomatis ini kan bunganya juga udah ditetapkan ya, walaupun praktek di lapangan bunganya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK dan masih banyak yang menyimpang dari hal itu, tapi ada yang ganjil gitu loh. Ketika kita telat bayar, kita tidak mampu bayar, malah kita disodorkan oleh debt collector. Kenapa nggak pinjam aja di pinjam uang di Rupiah Kasih misalnya gitu, Rupiah Cepat, atau hal-hal lainnya gitu kan masih banyak lagi pinjol-pinjol itu. Jadi saya mikir, jadi kalau kita perhatikan, jadi seakan di sini uang ya, uang ini dari pinjol legal dengan pinjol ilegal yang mitra-mitra mereka itu seakan ini sama. Jadi dari pinjol legal mereka kesulitan dalam menekan Anda karena mereka terikat dengan salah satu aturan dari OJK, sehingga mereka membentuk lagi pinjol ilegal untuk menekan orang-orang ini ya. Makanya Anda kan pernah itu
ketika kita telat bayar, Anda tidak mampu bayar. Contoh ini di Kredivo. Kenapa ada loan cash atau pinjam loan, pokoknya namanya yang aneh-aneh yang menagih kita gitu loh. Padahal itu kan pinjol yang nggak terdaftar di OJK. Atau Anda gagal bayar mungkin di Rupiah Cepat atau di mana. Tapi ada pinjol yang nggak pernah Anda pinjam tiba-tiba menagih Anda. Ya, itu berarti mereka ini mitra. Bukan berarti data Anda disalahgunakan, tidak, tapi mereka ini mitra, rekan kerja gitu loh. Ya. Atau bisa jadi, ini bisa jadi ya, satu aplikasi legal, 10 aplikasi ilegal di bawah mereka. Ya. Jadi yang legal untuk mengelabui OJK, yang ilegal untuk memeras yang di bawahnya. Ya. Jadi yang ilegal ini memang sudah dipersiapkan teman-teman semuanya nih. Baik yang gagal bayar, di pinjol legal, di pinjol ilegal. Anda itu akan berhadapan dengan pertama sebar data, kedua ancaman. Ya. Habis itu Anda akan dihadapkan dengan tagihan-tagihan yang bukan tempat Anda minjam. Itu bukan berarti data Anda disalahgunakan di situ, tidak. Tapi orang ini saling kerjasama ini. Ya. Contoh kayak saya solusi utang nih. Di dalam solusi utang ini ada banyak admin ini. Ya. Ada banyak timnya nih. Dan ketika ada satu orang yang bermasalah misalnya gitu, saya minta bantu, tolong dibantu dong kerjasama semuanya. Jadi begitu juga dengan pinjol legal. Ketika ada orang yang telat bayar di tempat mereka, dia akan bagikan data Anda ini ke pinjol ilegal yang di bawah mereka. Ya. Jadi bukan data Anda disalahgunakan, tidak gitu loh. Misalkan Anda nanya, "Bang, kenapa saya nggak pernah minjol, saya nggak pernah pinjam di aplikasi ini, tiba-tiba ada tagihan, tiba-tiba ada yang nagih ke saya. Saya nggak merasa minjam, sama sekali saya nggak merasa minjam." Ya, sebenarnya jawabannya adalah satu pinjol legal, ada beberapa pinjol ilegal di bawahnya, dan mereka ini satu perusahaan. Ya, jadi Anda itu kalau menurut saya ya, misalnya kan sekarang lagi marak itu, misalnya kita tidak mengajukan pinjaman, tiba-tiba dana cair. Ya, itu satu permasalahan yang sering terjadi saat ini, ya, atau beberapa bulan ini. Habis itu Anda tidak minjam sama sekali, Anda ditagih. Ya, ini sebenarnya pekerjaan dari pinjol legal yang sengaja mengirim data Anda itu ke mitra mereka. Jadi ketika hal itu terjadi, ketika misalnya yang pertama dulu, misalnya Anda tidak merasa mengkonfirmasi data Anda, tiba-tiba dana dikirimkan. Ini jebakan nih ya, ini jebakan buat Anda semuanya. Anda jangan balikan dananya dulu. Ya, misalnya gitu, kita nggak ngajuin, kita memang sudah ngisi data ini, tapi kita nggak ngokein untuk pencairannya, kita nggak ngokein, tiba-tiba dana dikirim ke rekening kita. Dan mereka akan melihat psikologi Anda. Anda itu ketika dalam panik, pasti dana itu akan dibalikan. Dan mereka sengaja menjebak Anda seperti itu. Dia berani aja dia ngirim uang 5 juta karena dia tahu uang 5 juta ini pasti akan balik lagi ke rekening dia. Ya. Dan ketika uang 5 juta yang mereka kirim ini balik lagi ke rekening mereka, di saat itu Anda masuk jebakan mereka. Kenapa? Uang tidak ada di rekening Anda, sudah Anda kembalian, tapi tagihan tetap ada. Jadi hal yang harusnya Anda lakukan ketika hal seperti itu terjadi, tahan uangnya. Jangan uangnya Anda balikan dulu sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo negosiasi, saya belum pakai uang Anda masih utuh di rekening saya sebanyak itu. Karena dari awal saya tidak merasa mengkonfirmasi. Sekarang saya mau balikan pokok yang saya terima, pokok yang Anda kirim ke rekening saya, Anda mau terima apa tidak? Kayak gitu cara negosiasinya. Kalau mereka mau terima, ya oke, balikin. Tapi kalau mereka tidak mau terima, jangan dibalikin. Kan kita itu masuk jebakan di sini. Ya. Jadi kita aku nggak minjam, kan orang panik itu lagi paniknya itu mereka masuk, yaudah balikin dana kami. Ya, otomatis Anda secara tidak sadar Anda membalikkan. Percayalah, ketika dana Anda balikan, di saat itulah Anda berhutang. Uang tidak Anda terima, tapi hutang Anda tetap ada. Makanya tahan dulu. Ketika Anda terjebak di hal yang seperti itu, Anda tidak mengkonfirmasi, tiba-tiba dana dikirim, jangan dibalikkan dulu. Ya, habis itu lagi, ketika Anda tidak merasa meminjam, tiba-tiba ada tagihan atas nama Anda, coba Anda ingat dulu. Di mana rasanya Anda minjam? Misalnya ada minjam di 2 aplikasi nih, kayak Aku Laku sama Kredivo misalnya. Tiba-tiba ada yang menagih atas nama pinjam uang misalnya, pinjam mudah, cash instan misalnya. Kemungkinan dari aplikasi yang 2 ini yang punya pinjol itu. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan cepat mengambil keputusan, Bang, data saya disalahgunakan, Bang. Bukan data Anda disalahgunakan, ya. Tapi data Anda itu dibagi oleh orang ini untuk menagih, bukan disalahgunakan untuk minjam di tempat lain, tidak. Tapi ini masih mitra mereka. Masih orang yang sama, cuman namanya aja yang berbeda. Jadi intinya nggak perlu ada yang Anda takutkan, nggak perlu ada yang Anda cemaskan. Apalagi yang cuman mengatasnamakan itu hal sepelenya itu. Ya, tinggal hari ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar atau gagal bayar di pinjol legal atau ilegal, ya. Dan videonya akan saya bahas di part berikutnya. Anda harus tungguin itu. Mana yang kita pentingkan dulu? Menghentikan sebar data dulu atau memperbaiki hati dan pikiran kita dulu ketika kita terjebak di pinjaman online. Ya, nanti videonya setelah ini Anda boleh lihat part 2-nya. Oke? Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jadi buat Anda yang bertanya ke saya, gimana ini Bang, saya tidak bisa tiba-tiba data saya disalahgunakan misalnya gitu. Sebenarnya nggak itu. Jadi pinjol ilegal peliharaan dari pinjol legal, ya, itu udah marah itu. Oke, yang penting Anda support terus channel Solusi Hutang supaya channel ini terus berkembang gitu loh. Jadi kalau Anda mau konsultasi, diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi, dan harap sabar untuk jawabannya gitu loh, karena bukan Anda sendiri yang mau WA di situ, tapi ribuan orang. Atau Anda juga follow Instagram saya juga boleh, silahkan yang nampak di layar Anda itu @medibroni. Dan juga jangan dilupa juga di support channel yang baru saya, nama saya langsung @medibroni, bukan Solusi Hutang lagi ya. Anda tinggal ketik aja di YouTube Medibroni, itu pasti akan keluar dan mengarah ke situ. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.